Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku Masa Surba dan pemirsa channel YouTube Masa Surba. Kembali lagi bersama saya Bu Zidnal Azizah Rosofa dalam pembelajaran matematika kelas 7. Pada hari ini kita akan membahas tentang operasi pada himpunan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran dalam mempelajari materi operasi pada himpunan dan penerapannya. Nah, pada pertemuan kali ini, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang operasi pada himpunan. Kali ini, anak-anak, Ibu harap setelah belajar tentang materi yang Ibu jelaskan, anak-anak bisa menentukan irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, selisih dua himpunan, dan komplement suatu himpunan. Selain itu, Ibu juga mengharapkan anak-anak bisa menerapkannya dalam menyelesaikan soal yang terkait dengan operasi pada himpunan. Jadi nanti mungkin ada soal cerita sehingga anak-anak bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan konsep yang sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang operasi pada himpunan. Materi-materi yang ingin Ibu ingatkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inti. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas tentang bentuk-bentuk himpunan, cara membaca diagram Venn, cara menggambar diagram Venn, kemudian ada hubungan antar himpunan. Di sini Ibu ingin mengingatkan bahwa himpunan-himpunan sendiri itu ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kemudian ada himpunan nol. Himpunan nol adalah suatu himpunan yang berisikan satu anggota saja, yaitu nol. Kemudian ada himpunan bagian. Ada kemudian himpunan semesta, himpunan berhingga, dan himpunan tak hingga. Kemudian untuk diagram Venn sendiri, cara membacanya yaitu yang pertama kita melihat gambarnya dulu. Jadi kita menentukan himpunan semestanya, kemudian kita bisa melihat anggota-anggota dari himpunan A dan anggota-anggota dari himpunan B. Kemudian ada cara menggambar diagram Venn. Diagram Venn ini yang pertama kita membuat kotak terlebih dahulu. Kemudian kita menggambar semestanya, baru kemudian menuju ke himpunan A dan himpunan B. Dan yang terakhir adalah hubungan antar himpunan. Jadi ada yang namanya himpunan bagian. Jadi ada suatu himpunan yang ternyata di dalamnya ada himpunan lagi, maka namanya adalah himpunan bagian. Kemudian ada himpunan saling lepas. Jadi misalkan ada himpunan A dan himpunan B, jika anggota dari kedua himpunan ini berbeda, tidak ada yang sama, maka artinya hubungannya adalah saling lepas. Kemudian ada himpunan tidak saling lepas. Jadi misalkan di anggota A ada suatu anggota yang ada di himpunan A dan dia juga merupakan anggota di himpunan B, maka artinya hubungannya adalah kedua himpunan ini tidak saling lepas karena ada anggota yang dia juga merupakan anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Kemudian yang terakhir adalah himpunan sama. Artinya himpunan sama ini adalah anggota-anggota dari himpunan A, dia juga merupakan semua anggota dari himpunan A, dia juga merupakan anggota di himpunan B, seperti itu.
Ini Ibu ingin mengingatkan kembali bagaimana cara membaca diagram Venn. Jadi yang pertama, di sini ada suatu himpunan ya anak-anak, diagram Venn. Jadi ini ada semestanya. Kita tulis yang pertama adalah semestanya atau notasinya adalah S. Nah, kita menentukan, jangan lupa untuk anggota himpunan, ketika kita mendaftar anggotanya, maka diawali dengan kurung kurawal. Seperti itu. Nah, kita lihat ketika ada diagram Venn seperti ini, maka cara paling mudah kita melihat himpunan semestanya adalah berarti semua anggota-anggota atau bilangan-bilangan yang ada di semesta, maka itu adalah anggota dari semesta itu sendiri. Jadi yang pertama ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, anak-anak bisa melihat di sini bahwa di sini ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita akan menuliskan anggota himpunan A. Jadi anak-anak bisa melihat di sini, yang A di sini, yang di lingkaran A, di sini, maka kita bisa menuliskan anggota-anggotanya adalah ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5. Anak-anak bisa melihat di sini, yang di sini. Nah, yang ini ada lingkaran A di sini. Nah, berarti di situ dia adalah anggota-anggota dari himpunan A. Jangan lupa untuk menuliskan kurung kurawal ya anak-anak. Kemudian untuk himpunan B, nah kita coba lihat di lingkaran B di sini, di sini. Anak-anak bisa melihat di sini yang Ibu lingkari. Nah, di situ berarti anggota-anggota B ada 2, ada 5, ada 6, ada 7. Nah, seperti itu. Kemudian ada anggota semesta yang selain di himpunan A dan himpunan B. Jika kita menuliskan seperti ini, A dan B, maka ada 8 dan 9. Artinya 8 dan 9 ini dia di luar himpunan A dan himpunan B. Tetapi dia masih masuk di dalam semesta. Jika anak-anak bisa melihat gambar di sini, Ibu tadi pernah menjelaskan hubungan antar himpunan. Ketika ada anggota A, jadi anak-anak bisa melihat di sini, Ibu tandai dulu. Ketika anak-anak bisa melihat di sini, ketika ada himpunan dari suatu anggota himpunan A, yang dia juga merupakan anggota dari himpunan B, jadi anak-anak bisa melihat di sini, yang ada di tengah-tengah di sini. Jadi yang ada di tengah-tengah sini ini menunjukkan bahwa 2 dan 5 ini dia merupakan anggota A, tetapi dia juga merupakan anggota B. Artinya, hubungan ini, jika Ibu tandai, berarti hubungannya antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan tidak saling lepas. Nah, seperti itu. Anak-anak bisa melihat di sini. Jadi, ketika ada anggota A yang dia juga merupakan anggota B, maka hubungannya adalah himpunan tidak saling lepas. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan bagaimana cara menggambar diagram Venn. Anak-anak bisa melihat di sini Bu ada soal
Jadi ada semesta 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B ada 2, 4, 6, 8. Yang pertama kali perlu kita gambar adalah kotaknya dulu. Nah, ini adalah cara menggambar diagram Venn. Dan di pojok sini kita menuliskan S. Ini membuktikan bahwa di dalam kotak ini akan menunjukkan semesta dari yang sudah ditentukan bilangan-bilangan semestanya. Nah, kita lihat dulu. Misal kita gambar himpunan A di sini terlebih dahulu. Kita gambar sendiri-sendiri dulu antara A dan B. Oke, di sini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Sebelum kita ke semesta ya anak-anak. Jadi di sini ada yang namanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di B ada 2, 4, 6, 8. Nah, anak-anak bisa melihat di sini, ini ingin Ibu tandai, kita tentukan dulu, kira-kira adakah anggota yang di A, dia juga merupakan anggota yang B. Kita lihat, 1 ada di A, tetapi dia tidak ada di B, berarti ini berbeda. Kemudian kita lihat ada 2. 2 ini anggota A, dia juga anggota B. Kita lingkari dulu. Oke, sudah. Setelah itu, kita lihat lagi, 5, dia anggota A, ternyata di B tidak ada. Oke, stop sampai situ. Kita lihat lagi, ada 3, 3 ada di A, tetapi tidak ada di B. Oke, kita loncati, kita tidak perlu fokus ke sana. Kemudian ada 4. 4 ini ternyata dia anggota A, dia juga anggota B. Kita lingkari dulu anak-anak. Nah, sebenarnya apa yang ingin Ibu tunjukkan? Kita cari dulu hubungannya. Apakah antara himpunan A dan himpunan B ini, apakah dia saling lepas atau mungkin tidak saling lepas? Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan apakah nanti A dan B ini gambarnya sendiri-sendiri, terpisah, atau mungkin dia tidak saling lepas, jadi ada yang di tengah-tengah gitu. Nah, karena dari gambar ini kita ternyata sudah menemukan bahwa ada anggota A yang dia juga merupakan anggota B, yaitu 2 dan 4. Maka gambarnya yang terjadi adalah seperti ini. Artinya kan dia tidak saling lepas antara A dan B. Ini artinya kan tidak saling lepas karena ada anggota yang sama. Karena tidak saling lepas, maka gambarnya seperti ini anak-anak. Ada yang dia berpotongan. Jadi ini ada himpunan A, ini himpunan B. Nah, anggota yang sama ini kita tulis di tengah. Ini ada 2, ini ada 4. Untuk yang di sini, ini adalah, untuk yang di sini anak-anak, yang selain di tengah, ini adalah anggota-anggota A yang selain 2 dan 4, sedangkan yang di sini adalah anggota B yang selain 2 dan 4. Seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Nah, dari situ, maka artinya yang di sini adalah 1, 5, 3. Sedangkan yang di sini ada 6, ada 8. Nah, apakah cukup sampai di situ? Belum selesai, karena semestanya adalah 1 sampai 10, sedangkan yang di A dan B ini hanya ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti ada anggota semesta yang belum tertulis, yaitu ada 7, 9, 10, seperti itu. Nah, ini sudah jadi anak-anak. Ini adalah cara menggambar diagram Venn. Nah, sampai sini masih ingat ya? Kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada materi inti, yaitu operasi pada himpunan. Ibu tadi sudah menjelaskan di awal bahwa ada yang namanya irisan, gabungan, selisih, maupun komplement. Yang pertama ini adalah irisan dua himpunan. Nah, misalkan di sini Ibu memberi contoh, ada kita gambar di sini ya anak-anak, Ibu gambarkan melalui diagram Venn.
melalui lingkaran-lingkaran. Misalkan di sini ada 1, ada 2, 3, 5. Kemudian di sini ada 3, 5, 7, 9. Nah, yang namanya beririsan anak-anak artinya ketika namanya himpunan A, jadi dikatakan karena di sini contohnya adalah himpunan A dan himpunan B, jadi dikatakan A irisan B, dikatakan A irisan B jika anggota yang di A, dia juga merupakan anggota di B. Jadi anggota A, dia juga merupakan anggota B. Nah, apakah semuanya? Tidak, anak-anak. Jadi kita urutkan lagi. Kita lihat di sini bercontoh, ini ada 1, dia ada di himpunan A. Apakah dia ada di himpunan B? Ternyata tidak ada. Oke, kita lewati. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada 2, dia merupakan anggota A. Apakah dia juga merupakan anggota B? Ternyata tidak ada. Kita lewati lagi. Kemudian kita menuju ke sini. Ternyata 3, dia juga merupakan anggota B. Maka kita lingkari dulu. Nah, sampai sini anak-anak. Kemudian ada 5 yang dia merupakan anggota A, ternyata dia juga merupakan anggota B. Kita lingkari lagi. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin mengecek apakah 7 juga anggota A, ternyata tidak. Apakah 9 anggota A, ternyata juga tidak. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bahwa dari gambar, karena ada yang sama, berpotongan seperti ini, jadi bentuknya nanti untuk irisan, bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Nah, anak-anak bisa melihat. Jadi yang namanya beririsan, dia seperti hubungannya adalah himpunan tidak saling lepas, yaitu ada yang berpotongan. Karena dia beririsan berarti di tengah-tengah ini ada bilangan yang sama, yaitu 3 dan 5. Sedangkan yang di sini adalah 1 dan 2, yang di sini adalah 7 dan 9. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya beririsan ini loh anak-anak yang Ibu tunjukkan di sini. Nah ini, ya Ibu garis ini yang warna kuning, ditunjukkannya di situ. Seperti itu. Nah, untuk irisan sendiri, notasinya seperti ini, A irisan B. Jadi dia bentuknya seperti seperti U tapi dia terbalik. Gitu. A irisan B. Ini dibacanya adalah A irisan B. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini mudah ya, masih mudah. Jadi namanya irisan adalah jika anggota A, jika anggota himpunan itu, dia juga merupakan anggota himpunan di B. Itu namanya irisan. Seperti itu. Selanjutnya adalah gabungan dua himpunan. Di sini Ibu gambarkan lagi. Nah, di sini ada A, di sini ada B. Ketika ini ada 1, ini ada 2, ini 3, ini 4. Nah, ketika ini digabungkan anak-anak, maka bentuknya adalah nah, jika ini digabungkan, maka membentuk himpunan baru. Jadi A gabungan B, maka isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ada A dikatakan gabungan B, jika anggota himpunan yang baru tadi, dia merupakan anggota A
atau merupakan anggota B. Nah, seperti itu. Bagaimana jika diberikan seperti ini, Bu? Kita misalkan langsung dari anggota yang didaftar ya, anak-anak. Jadi misalkan ada 1, 2, 3. Kemudian B-nya ada 2, 4, 5. Nah, ketika A digabung B, berarti anggota yang di sini, yang di baru tadi ketika kita melihat gambar, berarti kan dia tinggal digabung saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Loh Bu, di sini kan A ada 2, B juga ada 2. Kenapa duanya hanya ditulis 1? Nah, dalam aturan himpunan mendaftar anggota anak-anak, ketika ada anggota yang dia sama, misalkan 1, 2, 2, 3, 4, 5 lah. Karena duanya ada 2 kali atau duanya ada 3, cukup dituliskan 1 kali. Itu adalah aturan penulisan mendaftar anggota di himpunan. Ada lagi kemudian ketika Bu, apakah menuliskan anggota ini harus berurutan? Tidak. Boleh dengan seperti 1, 3, 2, 4, 5 boleh. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah selisih dua himpunan. Jadi, selisih dua himpunan ini, dia notasinya adalah A dikurangi B. Ini kayak seperti dikurangi anak-anak, atau B dikurangi A. Nah, seperti ini. Kedua ini, dia adalah artinya berbeda. Jadi, A selisih B artinya akan berbeda dengan B selisih A. Nah, untuk A selisih B, artinya semua anggota A yang bukan merupakan anggota B. Anggota B. Contoh, misalkan A, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B, dia ada yang 2, 3, 7, 9 misalkan. Nah, kita mau mencari A selisih B. Tadi kan artinya adalah semua anggota A, ini semua anggota A yang bukan merupakan anggota B. Jadi kita lihat, 1 merupakan anggota A, tapi apakah dia merupakan anggota B? Ternyata tidak. Maka di sini kita tulis 1, dia masuk di himpunan yang baru di A selisih B. Kemudian kita lihat ada 2. 2 ini merupakan anggota A, dia juga merupakan anggota B, padahal syaratnya untuk A selisih B artinya adalah semua anggota A yang bukan merupakan anggota B. Kuncinya di sini adalah yang bukan. Karena ini anggota A, dia juga anggota B, berarti tidak perlu dituliskan di himpunan yang baru di sini. Kemudian kita lihat 3. 3 ini dia merupakan anggota A, tetapi dia juga merupakan anggota B. Maka dia bukan anggota dari A selisih B, karena dia masuk anggota A, dia juga masuk anggota B. Selanjutnya, kita ke 4. 4 ini merupakan anggota A, tetapi dia bukan merupakan anggota B, berarti dia masuk di himpunan yang baru, yaitu A selisih B, dia masuk di sini. Yang terakhir ada 5. 5 ini dia anggota A, tetapi bukan anggota B. Maka 5 juga merupakan anggota dari A selisih B. Jadi hasilnya A selisih B adalah 1, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, bagaimana jika B
Selisih A, Bu. Oke, berarti kita melihatnya dari B, bukan dari A. Kita melihatnya dari B ini. Nah, oke, kita lihat. Kita mulai dari 2 yang di sini. 2 merupakan anggota B. Apakah dia juga merupakan anggota A? Ternyata iya. Berarti dia bukan anggota dari himpunan yang di sini. Oke, kita lanjut. 3. 3 ini merupakan anggota B, tapi dia juga merupakan anggota A. Maka dia bukan anggota dari B min A. B selisih A, bukan ya anak-anak, karena 3 ini dia anggota B dan dia juga anggota A. Kemudian ada 7. 7, dia merupakan anggota B, dan ternyata dia bukan anggota A. Berarti dia memenuhi definisi ini, memenuhi arti ini. Artinya 7 bisa kalian masukkan di sini. Kemudian ada 9. 9 anggota B dan dia bukan anggota A. Maka dia juga bisa masuk di B selisih A. Maka hasil dari himpunan baru B selisih A yaitu anggotanya adalah 7 dan 9. Yang terakhir adalah komplement himpunan. Komplement ini adalah anggota semesta. Jadi, dia anggota semesta, anggota himpunan semesta ya anak-anak, yang tidak termasuk di suatu himpunan, yang tidak termasuk anggota suatu himpunan. Suatu himpunan seperti ini. Contoh, di sini ibu ingin membuat diagram Venn. Nah, ini ada himpunan A. Isi himpunan A adalah 2, 3, 5. Sedangkan yang di luar A ada 1, 6, dan 4. Jadi di sini kita bisa menuliskan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk himpunan A, dia adalah 2, 3, 5. Nah, sedangkan ibu ingin mencontohkan adalah komplement himpunan. Komplement himpunan ini dia dinotasikan atau lambangnya adalah A, atasnya ada C. C ini adalah komplement, berarti selain anggota semesta yang selain A, gitu. Jadi, anak-anak bisa melihat ketika A ini isinya adalah 2, 3, 5, maka A komplement yaitu semesta, di sini semesta, yang selain himpunan A, berarti ada 1, 4, dan 6. Nah, seperti itu. Jadi, anggota-anggota ini yang di luarnya A, yang di sini, yang ibu arsir di sini, ini adalah A komplement. Berarti anggota semesta yang selain dari himpunan A. Mudah ya anak-anak ya, masihan ya. Insya Allah ini materinya masih bisa kalian cerna walaupun sedikit. Nah, ini ibu contohkan contoh soal operasi pada himpunan. Jadi di sini ada yang namanya semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada A 1, 3, 4, 6, 7, 9. B juga 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi di sini anak-anak diminta menentukan nomor 1 adalah A irisan B. Ibu ulang, jadi di sini adalah A irisan B. Jadi yang dia bentuknya U terbalik seperti huruf N, ini ada membacanya adalah A irisan B. Yang nomor 2 adalah A gabungan B. Yang ketiga ini adalah A selisih B.
Yang terakhir adalah A komplement dan B komplement. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu. Karena yang pertama adalah, yang diminta adalah A irisan B, yang paling mudah kita coba gambar dulu himpunan A dan himpunan B. Jadi kita gambar dulu. Di sini ada gambar dua himpunan seperti ini. Ada A, ada B. Nah, di sini ada 1, 3, 4, 6, 7, 9. Di sini ada 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9. Oke, kita lihat. Irisan. Tadi irisan itu ternyata jika anggotanya, jadi A irisan B, jika anggotanya dia merupakan anggota A dan dia juga merupakan anggota B. Oh iya, berarti kita cari dulu mana yang anggota-anggota di sini, di kedua himpunan yang sama-sama dia merupakan anggota A dan dia juga merupakan anggota B. Di sini kita lihat ada 1, oh 1, di sini juga ada 1, oke kita lingkari. 1 dan 1. Kemudian ada 3, apakah di B ada? Ternyata tidak ada, kita lewati. Kemudian 9, 9 ternyata ada di A, dia juga ada di B, kita lingkari lagi. Kemudian 4, oh 4 ada, ternyata kita lingkari lagi. Nah, kemudian ada 7, oh 7 juga ada, kita lingkari juga. Nah, seperti itu. Maka hasilnya untuk A irisan B berarti yang sama ya anak-anak, kita tulis di sini ada 1, kemudian ada 9, ada 4, kemudian ada 7. Nah, kalau misalkan digambar berarti yang di tengah-tengah yang berpotongan adalah isinya 1, 9, 4, dan 7. Kemudian yang kedua adalah A gabungan B. Cara yang paling sederhana adalah ibu tadi bilang tinggal digabungkan saja. Jadi isinya nanti ketika ini yang di sini, jadi ya ini dan ini digabungkan, maka hasilnya ada 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 3, kemudian ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, dan 9. Ini setelah digabungkan. Kemudian kita mau melihat yang A selisih B. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat 1, ternyata dia juga anggotanya, 1 ini anggota A, dia juga merupakan anggota B, berarti dia tidak masuk di himpunan A selisih B, karena artinya adalah A selisih B tadi, ingatkan lagi, jika semua anggota A yang bukan merupakan anggota B. Jadi kita perlu mencari anggota A yang tidak termasuk di himpunan B, seperti itu. Kita lihat 3, apakah ada di B? Oh, tidak ada, berarti ini masuk. Kemudian 4 ini ternyata ada di A, dia juga ada di B, berarti dia tidak termasuk kriteria. Kemudian ada 6 ini ada di A, tetapi ternyata dia tidak ada di B, oke, berarti dia masuk. Kemudian 7, oh 7 ada di A, dia juga ada di B, berarti dia tidak termasuk kriteria. Kemudian ada 9 ini masuk di A, dia juga termasuk di B, berarti dia juga tidak masuk di kriteria. Maka artinya untuk A selisih B hasilnya adalah 3 dan 6. Seperti itu. Kemudian ada A komplement. Bu tulis di sini A komplement. Bu tadi bilang komplement ini adalah artinya anggota semesta yang selain dari himpunan itu. Misalkan ada A komplement berarti
anggota semesta yang selain di A. Jadi kita lihat di sini anggota semesta yang selain di A. A itu ada 1, ada 3, ada 4, ada 6, ada 7, ada 9. Berarti anggota semesta yang selain di A ada 2. Kemudian ada 3, ada 5. Di sini ya anak-anak. Kemudian 7 masuk, 9 masuk, berarti ada 8 dan ada 10. Seperti itu. Jadi yang selain di A, anggota semesta yang selain A. Seperti itu. Kemudian ada B komplement. Berarti anggota semesta yang selain B. Nah, kita lihat B itu ada 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Maka anggota semesta yang selain B ada yang namanya 3. Ada 6, dia tidak masuk di B juga. Dan ada 10. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, untuk komplement ini adalah kita fokusnya di semesta, tetapi yang selain anggota dari suatu himpunan itu, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu soal penerapan himpunan untuk permasalahan yang ada di dunia nyata. Jadi, biasanya sebenarnya kalau kita masih sekolah ya anak-anak, kita memang kurang langsung bertemu gitu, tetapi kita bisa belajar dulu karena ini nanti akan dimanfaatkan. Misalkan dalam ekstrakurikuler, ternyata dalam satu kelas ini ingin satu anak mengikuti 2 cabang, misalkan satu olahraga, satunya seni, misalkan seperti itu. Nah, ini akan membantu jadi untuk mengolah data, untuk mengelompokkan mana yang suka hanya salah satu, suka keduanya, seperti itu akan membantu anak-anak. Nah, di sini kalian bisa melihat ada soal dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Jadi di sini Ibu tandai dulu. Di sini ada 45 siswa total ya anak-anak. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh ada 35 siswa. 35 siswa suka basket. Kemudian ada 22 siswa, di sini dia suka bulu tangkis. Nah, kemudian ada lagi 15 siswa, ini dia suka keduanya. Gitu. Jadi kita mendapat informasi. Yang pertama adalah total siswa. Ini ada 45 orang, 45 siswa. Kemudian kita mendapatkan yang suka basket. Ini ada 35 siswa. Kemudian yang suka bulu tangkis, kita singkat saja BT. Ada 22 siswa. Dan yang basket plus bulu tangkis ada 15 siswa. Nah, ini informasi yang kita dapat. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah siswa yang tidak menyukai. Yang tidak menyukai. Berarti yang menyukai selain basket dan bulu tangkis. Ini yang ditanyakan. Nah, dari sini, kalau misalkan kita jumlah ini semua, pasti lebih dari 45 siswa ya anak-anak. Dari info yang kita dapatkan ketika kita jumlah, pasti hasilnya akan lebih dari 45 siswa. Nah, di sini kita akan menguraikan kira-kira berapa orang ya. Kan ini ada yang campuran 15 orang ini. Nah, di sini total siswa ini kalau dalam himpunan, kita ibaratkan dia adalah semestanya. Yang basket ini adalah himpunan pertama, kita misalkan B, kemudian bulu tangkis kita misalkan BT. Ini adalah himpunan kedua,
Nah, ini adalah yang suka keduanya anak-anak. Artinya, seperti kita tadi irisan tadi kan ketika dia juga merupakan anggota A, dia juga merupakan anggota B. Nah, ini sama berlaku dengan yang menyukai keduanya. Artinya, dia berada di himpunan basket, dia juga berada di himpunan bulu tangkis, seperti itu. Nah, kalau kita gambar semestanya, kita gambar diagram Venn-nya, mohon maaf. Kita gambar diagram Venn-nya. Semestanya di sini Ibu tulis 45 anak ya anak-anak. Kemudian ada seperti ini karena dia irisan, karena kita memperoleh informasi bahwa ada sekelompok anak yang menyukai keduanya, makanya dia gambar diagram Venn-nya adalah berpotongan atau beririsan. Berarti di sini adalah ini basket dan ini ada bulu tangkis. Yang pertama kita tulis adalah ini ada 15 siswa. 15 ini bukan anggota himpunan ya anak-anak, tapi sebagai banyaknya anak yang menyukai basket dan bulu tangkis. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa yang di sini anak-anak yang Ibu lingkari, penyuka basket ini adalah 35 siswa. Penyuka basket, 35 siswa. Dari 35 siswa ini, ternyata yang menyukai keduanya, jadi itu sudah campuran ya anak-anak, ada 15 siswa. Artinya, yang di sini, Ibu beri garis di sini, yang selain 15 siswa ini, dia hanya menyukai basket. Hanya menyukai basket. Artinya, yang hanya menyukai basket ini, dari 35 siswa tadi kan ada campuran. 15 siswa suka keduanya, dan sisanya adalah siswa yang hanya menyukai basket. Artinya, yang hanya menyukai basket ini, dia adalah 35 dikurangi 15. Oke, sampai sini. Dan kemudian selanjutnya, dari yang bulu tangkis juga, anak-anak bisa melihat yang bulu tangkis yang di sini. Ibu lingkari di sini dulu. Yang menyukai bulu tangkis di sini, jadi dia juga sudah campuran antara yang hanya menyukai bulu tangkis dan yang menyukai keduanya. Karena yang menyukai keduanya ada 15, maka yang hanya menyukai bulu tangkis adalah 22 dikurangi 15. Sampai sini anak-anak. Jadi kalau kita gambar sekali lagi, di sini ada 45 siswa semestanya. Ini ada basket, ada bulu tangkis. Yang suka keduanya 15. Maka yang hanya menyukai basket, karena tadi Ibu bilang yang menyukai basket itu campuran antara yang suka keduanya dan hanya menyukai basket, maka kita perlu mencari yang hanya menyukai basket. Berarti dari total 35 siswa tadi dikurangi 15, sisanya adalah 20. Kemudian untuk bulu tangkis dengan cara yang sama, artinya yang hanya menyukai bulu tangkis adalah 22 siswa dikurangi 15, ketemunya adalah 7 siswa. Dari sini anak-anak, kita bisa memperoleh informasi bahwa yang tidak suka keduanya jadi total tadi ada 45 siswa ya anak-anak, dikurangi yang ada di sini. Kita jumlahkan yang di dalam himpunan A dan B ada 20, ditambah 15 ditambah 7. Nah, berarti di sini 45, ketika ini dijumlah hasilnya adalah 42, maka yang tidak suka keduanya adalah 3 anak. Seperti itu. Jadi Ibu ulangi,
Di sini total siswa ada 45 siswa dia sebagai semesta. Kemudian yang menyukai basket ada 35 siswa. Yang menyukai bulu tangkis ada 22 siswa. Yang menyukai keduanya ada 15 siswa. Di sini juga Ibu tegaskan bahwa yang menyukai basket ini sudah campuran. Jadi dia campuran antara yang suka keduanya ditambah dengan yang hanya menyukai basket. Di sini, di lingkaran ini yang kuning. Kemudian untuk yang bulu tangkis dia juga sama, ada 22 siswa total, ini juga sudah campuran. Jadi 15 anak suka keduanya dan hanya menyukai bulu tangkis. Seperti itu yang di lingkaran merah ini ya anak-anak. Nah, ketika ini kita uraikan, ternyata yang hanya menyukai basket, karena tadi sudah dikurangi dengan yang suka keduanya, tersisa 20 anak. Sedangkan yang hanya menyukai bulu tangkis, dia juga sudah terpisah dari anak yang menyukai keduanya, sisanya ada 7. Yang ditanyakan adalah tidak menyukai keduanya, tidak menyukai basket maupun bulu tangkis. Maka dari 45 siswa, dari total semuanya tadi, dikurangi dengan jumlah siswa yang suka basket, suka bulu tangkis, dan suka keduanya. Ketemu hasilnya adalah 3 siswa. Seperti itu. Nah, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Yang pertama adalah tentang membaca diagram Venn. Bagaimana kita menafsirkan suatu himpunan yang digambarkan melalui diagram Venn. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara menggambar diagram Venn. Selanjutnya, kita belajar operasi-operasi pada himpunan. Ada irisan, gabungan, selisih, dan ada komplement. Kemudian, yang terakhir adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan yang melibatkan operasi pada himpunan. Nah, ini anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada tugas untuk anak-anak. Yang pertama yaitu menentukan A irisan B, A gabungan B, B selisih A, dan B komplement dari himpunan yang sudah Ibu tuliskan di sini. Kemudian, ini ada suatu soal penerapan himpunan. Jadi ada 50 orang yang mendengarkan musik. Di sana 36 orang menyukai pop, 27 orang senang mendengarkan jazz, dan ada 20 orang yang menyukai pop dan jazz. Yang ditanyakan adalah anggota yang tidak menyukai atau tidak senang mendengarkan musik pop dan jazz. Seperti itu ya anak-anak. Jadi Ibu harap anak-anak bisa mengaplikasikan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dengan cara menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Jadi, selamat belajar anak-anak. Ibu mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang mungkin, perkataan yang mungkin kurang mengenakan di hati anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.